Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Corolla sejuta saudara. Semoga teman-teman semua pada sehat dan twin camnya juga nggak rewel, biar nggak kakean ragap. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bikin tutorial permasalahan indikator oli nyala mati seperti ini. Nah, jika punya teman-teman semua ada yang seperti itu atau indikator oli nyala terus, nah itu apa yang harus dicek? Nah, di kesempatan kali ini saya mau bahas secara detail ya, urutannya yang mau dicek tuh apa. Nah, nanti ketemu masalahnya kita perbaiki. Kalau kita bisa, kita langsung perbaiki sendiri. Kalau kurang yakin dengan kemampuan kita ya mau nggak mau ke bengkel, tapi paling enggak kan kita tahu ya, oh rusaknya di situ, jadi kita bisa tahu lah anggaran dananya tuh berapa gitu kira-kira, kan kita nggak perlu was-was. Nah, seperti itu. Tapi yang baru mampir jangan lupa ya klik tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan saya juga lebih bersemangat lagi dalam bikin tutorial permasalahan twin cam, karena yang namanya mobil tua ya biasa lah, masalah-masalah sedikit dan kita pasti bisa benerin sendiri kalau kita mau belajar ya. Oke, nggak perlu lama-lama, yuk kita ke ruang mesin supaya teman-teman semua lebih paham. Kalau di depan kamera kayak gini saya ngomong doang, nanti kesannya oh yang dimaksud filter oli atau ini itu apa. Nah, kalau lihat barangnya langsung kan tentu teman-teman semua lebih paham ya. Oke, yuk ke ruang mesin aja biar nggak kelamaan. Oke teman-teman semua, jika indikator oli nyala atau nyala mati, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita cek ya. Kita cek sini olinya tuh naik enggak. Nah, posisi mesin nyala ya, ini ya. Posisi mesin nyala kita buka kayak gini, olinya tuh muncrat enggak, nyampe ke atas kayak gini enggak. Nah, yang pasti kelihatan muncratnya teman-teman kalau memang oli nyampe di atas. Kalau memang enggak kelihatan muncrat, nah permasalahan ada pada pompa olinya teman-teman. Bisa pompa oli atau jalur oli yang buat naik ke atas itu loh, lubangnya itu mungkin mampet atau gimana, seperti itu. Kalau memang nggak naik ke atas, indikator oli pasti nyala terus. Tapi kalau nyala mati, nah berarti itu oli tetap naik ke atas, cuman kurang maksimal teman-teman. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita ganti filter oli ya teman-teman ya, karena kemungkinan besar filter olinya itu udah sangat kotor, jadi berat gitu loh buat oli lewat nyampe ke atas gitu, seperti itu teman-teman. Nah, untuk ganti filter oli caranya kemarin udah ada ya, di video sebelumnya udah ada ya cara ganti filter oli, letaknya di bawah manifold ini ya, manifold knalpot. Kemarin udah ada videonya, cukup simak di situ aja cara gantinya seperti apa. Nah, kalau ganti filter oli teman-teman, saya sarankan sekalian ganti olinya ya teman-teman ya. Jadi jangan cuma filternya aja. Nah, misal udah diganti filter oli juga udah baru, tapi tetap aja indikator oli masih nyala mati teman-teman. Nah, itu kemungkinan besar ada di pompa olinya teman-teman. Pompa olinya udah lemah, seperti itu. Tapi kalau sebelum diganti oli, nah, tentu tadi yang pertama perlu kita lakukan, tentu kita cek ini ya, buat mastiin olinya naik ke atas enggak. Setelah itu kita cek volume olinya teman-teman, pakai ini ya, volume oli. Nah, kita cek berkurang enggak, kan kebanyakan yang namanya mobil tua pasti ada rembet, kali aja olinya itu berkurang. Jadi oli yang naik ke atas juga kurang maksimal. Jadi intinya kalau indikator oli itu nyala mati teman-teman, oli yang naik ke atas tuh kurang maksimal. Jadi yang perlu kita lakukan, kita cek dulu volume oli yang ada dalam mesin itu berapa, sesuai enggak. Misal udah sesuai, nah gitu kita ganti filter oli. Tapi saya sarankan sekalian ganti olinya ya teman-teman ya. Udah paling sering terjadi cuman permasalahannya di situ teman-teman, bisa olinya yang kurang
atau filter olinya. Kalau pompa oli jarang ya, biasanya kalau pompa oli itu cuman apa, klepnya bunyi gitu pas posisi stasioner atau belum panas kayak gitu, biasanya cek gitu. Tapi kalau udah panas biasanya udah hilang atau digas hilang, indikator oli tetap mati. Seperti itu. Untuk letak switch olinya teman-teman, sebenarnya udah pernah saya bahas ya, letak switch oli di situ. Nah, di lurus jari saya ini di situ. Nah, cara ngecek apa switch olinya seperti apa kemarin udah pernah saya bahas ya di video sebelumnya seperti apa. Nah, jadi urutannya teman-teman, kalau indikator oli kita nyala mati yang perlu kita lakukan pertama adalah cek volume oli. Kalau udah ya memang nggak ada masalah ya, kita ganti filter oli sekalian olinya. Tapi kalau indikator oli nyala terus ya, itu yang perlu kita lakukan ya, cek volume oli. Kalau udah, kita nyalain sebentar aja ya teman-teman, loh langsung kita buka tutup ini ya, tutup yang buat ngisi oli ini, karena kemungkinan besar kalau indikator oli itu nyala, kemungkinan besar ya oli nggak naik teman-teman, seperti itu. Oke, jadi cukup gampang ya teman-teman ya, cara mengatasi indikator oli nyala mati. Nah, kita cukup pastiin jumlah volume oli sama ganti oli atau filter olinya juga, seperti itu. Yang pasti kalau indikator oli itu nyala mati, yang pasti itu oli kurang maksimal nyampe di atas. Jadi nggak mampu matiin switch indikator olinya. Nah, tapi kenapa kalau digas kok bisa mati? Kalau memang volume olinya berkurang, ya bisa aja teman-teman, karena kalau digas otomatis pompa olinya tuh mompanya juga kenceng teman-teman, jadi oli yang nyampe atas juga cepet gitu loh, seperti itu. Kalau jalur oli yang dari bawah ke atas tuh agak mampet, nah kalau posisi RPM rendah otomatis kan pompa olinya bekerjanya juga masih kayak santai ya, jadi masih pelan, jadi ada apa, kotoran sedikit, kurang bisa buat pompa olinya nyampe ke atas. Tapi kalau digas pompa oli kan ya muternya juga kenceng, otomatis ya kuat lah. Kalau cuman kotor sedikit, mampet sedikit, maksudnya nggak bener-bener mampet, enggak, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi permasalahan indikator oli nyala mati seperti itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Tapi kalau masih ada yang bingung boleh tanya di kolom komentar. Terima kasih. Salam satu Corolla sejuta saudara.